Usia tidak pernah jadi alasan untuk berhenti mengejar mimpi yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Lord Adi, juara ketiga MasterChef Indonesia season 8. Sikap dan keahliannya dalam masak menarik perhatian banyak penonton. Walaupun sehari-hari menjadi petani cabai, Adi tidak pernah lupa mimpinya untuk menjadi chef profesional. Hingga akhirnya keluar menjadi juara 3 besar dalam ajang MasterChef Indonesia season 8. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Suhaidi Jamaan atau dikenal dengan nama Lord Adi lahir di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 1979. Dia mulai tertarik memasak karena sejak kecil membantu ibunya menjual gorengan dan nasi padang. Sebelum dikenal sebagai peserta MasterChef Indonesia, Adi merupakan petani cabai di kampung. Namun, kehidupan petani tidak pernah menghalangi dirinya untuk mengejar mimpi, hingga suatu hari dia mengikuti audisi MasterChef di usia yang tidak lagi muda, yaitu 41 tahun. Adi bercerita saat awal ikut audisi MasterChef Indonesia season 8. Sebagai persyaratan, setiap peserta harus mengirimkan video untuk mengikuti kompetisi tersebut. Video tersebut berisi perkenalan singkat, proses memasak, hingga review makanan yang sudah dimasak. Lalu, video itu akan diseleksi oleh tim MasterChef Indonesia. Apabila berhasil lolos, maka peserta akan dihubungi untuk masuk ke babak berikutnya. Adi merasa dirinya beruntung karena memiliki teman yang jago dalam buat video. Jadi, temannya lalu membuat video Adi memasak dengan kamera profesional, bahkan menggunakan drone. Strategi ini ternyata berhasil. Adi langsung diundang ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian audisi MasterChef Indonesia. Saat itu, dirinya hanya membawa uang Rp1.500.000 dan tekad yang besar untuk memenangkan kompetisi tersebut. Ketika sampai di Jakarta, para peserta menjalani audisi lagi sebelum menjalani bootcamp. Mereka diminta untuk membeli bahan sendiri, lalu ada kejadian yang tidak terduga. Para peserta diminta untuk berbelanja di supermarket yang ada di sebuah pusat perbelanjaan. Adi secara pribadi ingin berbelanja di pasar tradisional saja, agar dia bisa mendapatkan bahan makanan dengan harga yang lebih murah. Sayangnya hal ini tidak bisa dilakukan, karena Indonesia sedang berada dalam pandemi, sehingga tim dari MasterChef Indonesia hanya memperbolehkan peserta untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Ketika berada di sana, Adi bingung karena harga bahan makanan di sana mahal semua. Di tengah keterbatasan biaya, muncul sebuah ide cemerlang. Karena Adi mendapatkan slot terakhir, dia berpikir untuk memanfaatkan bahan makanan yang tidak terpakai dari peserta sebelumnya, lalu dijadikan sebuah hidangan untuk audisi MasterChef, dari kaki bebek, santan, rempah-rempah, dan sebagainya. Waktu itu, Adi hanya membeli daun ginseng seharga Rp2.500. Dia sangat senang karena hanya berbelanja sedikit saja dan bisa memanfaatkan bahan makanan dari peserta yang lain. Saat audisi tersebut, Adi juga membuat perkedel. Karena tidak ada peserta yang menggunakan telur, dia meminta kepada pihak hotel untuk mengganti jatah makan paginya dengan 3 buah telur mentah. Nah, jadilah 2 buah hidangan, yaitu bebek gulai dan perkedel. Perjalanan Adi pun berlanjut. Dia bercerita, saat tahap awal audisi, dirinya hanya mengingat keahlian memasak yang pernah dipelajarinya. Dia tidak punya buku resep dan hanya bermain aman saja. Maklum saja, sudah hampir 18 tahun Adi tidak bekerja di dapur. Saat bekerja di Malaysia, dia pernah berguru langsung dari seorang chef hebat asal Italia. Dari tahun 1999 hingga 2002, chef yang bernama Ricky Parlanti mengajarkan Adi sepenuh hati dari nol. Sebagai gambaran, Chef Ricky merupakan koki profesional yang memiliki pengalaman masak lebih dari 35 tahun, dan keluarganya memang berkecimpung di dunia kuliner. Adi belajar untuk selalu mengutamakan cita rasa dari sebuah hidangan. Chef Ricky juga punya filosofi untuk selalu menggunakan bahan segar dan berkualitas tinggi. Barulah ketika masuk 10 besar, keahlian dan pengetahuan Adi mulai meningkat. Hingga pada babak 8 besar, dia sangat bahagia saat menyadari kalau tes memasaknya sudah kembali lagi.
Di sisi lain, dia juga mulai menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing peserta MasterChef Indonesia. Pada setiap tantangan memasak, Adi mulai memikirkan strategi bagaimana caranya agar bisa bersaing dengan para peserta yang lain. Selain itu, dirinya juga memperhatikan dan mempelajari kesukaan masing-masing juri. Yang paling penting, Adi tidak pernah meremehkan kemampuan para peserta yang lain. Di salah satu tayangan MasterChef Indonesia season 8, Adi mendadak jadi buah bibir saat dirinya berkomentar tulong atau terlalu lama saat mereka diminta juri untuk memasak bubur. Momen itu terjadi saat para juri memberikan tantangan memasak bubur kepada para kontestan. Awalnya juri memberikan waktu 60 menit, namun tiba-tiba saja Adi menyambar dengan kalimat tulong. Juri pun langsung menanggapi tantangan Adi dan mengurangi waktu untuk semua peserta menjadi 45 menit. Kejadian ini otomatis buat para kontestan kesal dengan Adi karena memicu juri untuk mengurangi waktu. Namun di sebuah kesempatan, Adi mengaku tidak terlalu ambil pusing. Justru dari kejadian tersebut, dia jadi bisa mengamati para kontestan lain untuk tahu di mana kekuatan dan kelemahannya. Inilah yang membuat dirinya berhasil menangkan tantangan masak sebanyak 8 kali dan 6 kalinya berturut-turut. Bagi Adi, pencapaian ini membuat dirinya sangat bangga, walaupun dirinya tidak memenangkan perlombaan tersebut. Buat yang penasaran, ada yang unik dengan kompetisi MasterChef Indonesia Season 8. Adi mendapatkan julukan Lord Adi dari para warganet. Mungkin alasan yang mendasarinya karena keahlian dia dalam memasak secara otodidak. Adi tidak memiliki pendidikan formal memasak, baik di dalam maupun di luar negeri. Keahlian memasaknya berasal dari 3 tahun bekerja di restoran yang ada di Malaysia dan pengalaman menyajikan masakan untuk keluarga. Adi juga merupakan kontestan yang paling sering menang challenge. Penampilannya seringkali memukau juri dengan cita rasa makanan yang dibuat. Bahkan Chef Juna pernah memuji Adi karena cara berpikirnya yang kerap di luar dugaan. Teknik memasaknya juga seringkali menarik perhatian banyak orang. Di satu kesempatan, Chef Arnold mengatakan kalau cara memasak Adi barbar karena dia menggunakan pisau untuk membalik masakan bebek yang diolahnya di atas teflon. Ketika dikomen oleh Chef Arnold seperti ini, jangan pakai pisau, itu ada capitan. Kamu masak barbar sekali ya. Adi dengan santai menjawab, biasa di pedalaman chef. Selain keahlian memasak, Adi juga memiliki kepribadian yang hangat dan rendah hati. Inilah yang membuat banyak warganet jatuh cinta pada Adi. Pada saat Adi tereliminasi, banyak warganet kecewa atas keputusan tersebut. Bahkan, namanya sempat masuk trending topik di Twitter. Pada top 3 MasterChef Indonesia Season 8, Adi dan para peserta yang lain mendapatkan tantangan memasak king cobra hingga burung dara. Tantangan ini cukup berat hingga akhirnya masakan Adi dengan olahan burung dara tidak disukai oleh juri. Tantangan lain yang cukup memberatkan yaitu saat Adi harus buat dessert dari alpukat. Masakan yang dibuatnya ternyata keasinan. Beberapa hal inilah yang akhirnya membuat para juri memutuskan untuk mengeliminasi Adi. Walaupun karirnya berakhir di MasterChef Indonesia Season 8 hingga juara 3, Adi tetap akan hadir menyapa para penggemarnya melalui konten di media sosial. Usia bukan halangan untuk terus berkarya dan mengejar apa yang kamu impikan. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.